ajaran baru hari ini, minggu ini adalah minggu pertama. Lagi Selamat untuk sibuk-sibuknya mendampingi. ya untuk Anda Iya, para orang tua. iya, Dan semua listeners tentunya tadi seperti yang Mbak Vivit sampaikan untuk Anda yang iya, mungkin sedang sibuk juga dengan putra-putri Anda, selamat bersibuk-sibuk dan tentunya semangat. Dan seperti juga pada pertemuan kita di pagi menjelang siang hari ini, mungkin mhm, daerah timur sudah siang ya Mbak Vivit ya. iya, iya, Itu mungkin menjadi semangat tersendiri karena kita akan belajar nih atau mengetahui informasi apa aja sih penghambat karir kita. Mbak Vivi, tadi saya sempat bilang ya bahwa mhm, kemampuan hard skill, kemudian ke iya, soft skill, iya, itu merupakan yang utama dalam sebuah pekerjaan atau juga iya, dalam sebuah bidang profesional. Tapi ada iya, pendukung-pendukung lainnya. iya. Kenapa hal ini diangkat, Mbak Vivi? Silakan. Iya, kenapa topik 7 hal penghambat karir ini layak ya untuk kita Mhm, bahas? Karena begini, kita sebaiknya memiliki self awareness mhm, ya, yang baik nih terhadap diri. Apa sih self awareness itu? Self awareness adalah kesadaran diri. Ya, kesadaran diri, keterjagaan atas kemampuan, atas kepekaan, mhm, melihat diri ya di kalangan lingkungan kantor, bukan ya kalangan orang-orang bekerja, mhm. ya mau personal maupun profesional sebenarnya. Self aware ini dapat kita gunakan, dapat kita aplikasikan. Jadi yuk bersama-sama ya tanggal 13 Juli pertengahan Juli ini ya sambil mungkin nih para professionals mendengarkan kita atau menonton kita nih Mas William. Kan bisa ditonton lewat YouTube juga. Betul Betul. ya, gitu. Mhm, Atau yang sedang berkendara gitu ya di radio kendaraan masing-masing. Jadi sambil sambil berkarya, sambil menikmati kita gitu ya, mhm, kita mhm. menikmati perjalanan karir masing-masing. Intinya yuk 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 sampai mana kita mampu ya cek dan recheck kemampuan diri kita. Betul tadi ada kecakapan ilmu pengetahuan, ada kecakapan soft skill Mhm. ya. Jadi di luar ilmu pengetahuan, memang nanti salah satu dari 7 hal yang akan dikupas adalah ketidakmampuan kita dalam berkomunikasi. Nah, itu Mhm. sebenarnya salah satu penghambat juga, Mas. Ya, dari udah saya bocorkan nih ya. Jadi ada 7 hal, satu sudah saya bocorkan. Ketidakmampuan kita berkomunikasi dengan baik itu adalah salah satu penghambat dari 7 penghambat karir. Karena waktunya Mhm. terbatas, memang hanya 7 ya, tapi sebenarnya banyak banget, Iya. Mas William. Kalau kita mau kupas, bisa jadi 10, 15, bahkan 20 hal gitu ya, yang perlu kita waspadai karena dapat ya menghambat atau bahkan merusak, mendestroy our career. Mhm. Ya, nah tapi waktunya kan kita cuma sampai jam 12, jadi Ya, 7 saja dulu. Satu sudah saya bocorkan, Mas. oke. Mbak Vivit, jadi Ketidakmampuan memang komunikasi dengan baik. Yes. ketujuh hal ini Ya, sering dikesampingkan atau tidak diperhatikan oleh para profesional. Makanya kita angkat ya Mbak Vivit. Salah ya, satunya tadi sudah dibocorkan tentang kemampuan berkomunikasi. ya. Memang hal ini Mbak, memang sepertinya hal-hal yang tidak terlalu apa ya Mbak ya, Kayak sehingga sepele gitu kan, kayak ya bisa alah kok. dikatakan sepele, tapi Mm-mm. ternyata ini sangat mendukung kita untuk maju di karir. Kira-kira Iya, seperti itu Mbak iya. Vivit. Karena gini, Mhm. aduh, komunikasi kan hari-hari banget. Masa sih itu perlu kita perhatikan? Kan kita lagi Mhm. komunikasi juga nih sekarang, gitu kan ya, Mhm. Mas? Atau ya, gitu kan sudah zamannya, sudah eranya kita berkomunikasi via katakanlah misalnya WhatsApp ya, Ya. baik itu ada personal maupun di grup. Mhm. Lalu komunikasi juga kita dengan atasan, dengan kolega. Ya, email-emailan kan itu biasa, misalnya kayak Mhm. gitu ya. Atau sedang di tempat kerja kita gitu, kita mengunjungi cubicle ya atau ruang kerja kolega kita atau kita menghadap atasan gitu. Kan itu kan komunikasi juga, Mbak. Memang perlu ya itu betul-betul kita perhatikan atau betul-betul kita koreksi diri. Nah, Mhm. ketidakmampuan berkomunikasi secara baik dan benar bisa menjadi salah satu penghambat karir. Contoh nih Mas, contoh ya. Ya. Menggunakan
ya, atau pemilihan kata yang kurang tepat. Hmm. Ingat, kalau misalnya kita sedang berkomunikasi dengan atasan, meskipun katakanlah usianya sama atau bahkan lebih muda gitu kan, atau ketika sedang meeting di kantor gitu, mungkin casual meetingnya di kafe gitu kan, bukan yang di ruang kerja gitu. Tapi kita punya tata krama, kita tahu bagaimana berkomunikasi dengan baik. Nah, hal-hal seperti itu perlu nih kita self reminder, perlu nih kita mengingatkan diri, jangan sampai mencegah nanti tiba-tiba dijapri sama admin grup. Dijapri sama admin grup gini, kayaknya kalimat kamu kurang sopan deh kalau disampaikan di forum umum. Nah, memperhatikan, membedakan mana bahasan yang baiknya disampaikan itu langsung, japri, jalur pribadi, mana yang itu bisa dibuka yang seluruh dunia, tanda kutip ya, seluruh anggota dari grup itu membaca. Menarik nih Mbak Vivit ya. Kita bicara soal etika karena memang kalau ini bocoran yang pertama tentang komunikasi ya, mulai dari yang mungkin komunikasi langsung, kemudian lewat email, bahkan lewat WhatsApp itu ternyata ada etikanya. Walaupun kadang-kadang bos kita tuh asik banget, tapi ternyata juga harus tetap ada etikanya. Ini jadi satu hal yang perlu smart listeners perhatikan. Nanti masih ada pembahasan 6 lagi. Yang lainnya lagi, smart listeners, Anda boleh memberikan pendapat atau juga pertanyaan di 0812 11 12 959 atau kami juga sedang live di YouTube, Facebook, serta Joox. Kami kembali setelah yang berikut. Tetaplah bersama kami dalam Smart Career untuk pengembangan dan peningkatan kompetensi dalam karir Anda. BBC Minute brings you the news. Time for another quick world news update. The world in 60 seconds. BBC Minute brings you sport. The headlines from Wednesday's matches. A freak goal denied them victory. BBC Minute brings you the latest trends. Top global trend right now. Seeing some amazing pictures from around the world. And all in just a minute. Everything you need to know. It is huge. I loved it. BBC Minute on Smart Jakarta 95.9 FM. Business and inspiration, part of the KG Radio Network. Berlalu lintas di kota besar memang akan sering mengalami kemacetan. Tapi kalau bisnis atau usaha Anda tentu tak boleh sampai macet. Agar tidak macet, saatnya sekarang produk dan jasa yang Anda kelola semakin dikenal bersama Smart FM Network. Business information, wisdom and inspiration. Bersama Smart FM Network, produk dan jasa Anda berpeluang semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih masyarakat. Promosikan produk dan jasa Anda di Smart FM Network dengan jangkauan luas, program-program berkualitas dan inspiratif. Kami siap membantu bisnis atau usaha Anda lebih sukses. Segera hubungi untuk pemasangan iklan Anda di 021 638 74090. Smart FM Network, Group of Radio Kompas Gramedia. Smart FM, Business and Inspiration. Kembali Anda simak Smart Career. Smart Career untuk pengembangan dan peningkatan kompetensi dalam karir Anda. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart Career dan kita masih membahas 7 hal penghambat karir. Semakin menarik perbincangan kita semua listener, silakan untuk Anda ingin bertanya atau juga memberikan pendapat, kami buka ya di 0812 11 12 959 atau tinggal ketik saja di kolom komentar di YouTube kami. Mbak Vivit, kita lanjut lagi nih Mbak Vivit. Ternyata banyak sekali hal-hal yang jarang kita perhatikan ya. Bahkan kita abai untuk kita perhatikan. Ternyata ini menjadi hal yang menjadi penghambat karir kita. Oke Mbak Vivit, kalau gitu kita langsung masuk ke poin-poinnya. Apa aja nih Mbak? Dimulai dari mana dulu nih Mbak? Baik. Yang tadi itu sebenarnya ketidakmampuan berkomunikasi secara baik dan benar ya, ada di poin keempat ya. Tapi sebenarnya bukan dari urutan prioritas sih ini yang saya bahasnya gitu ya. Jadi 7 hal
yang kita wajib perhatikan agar kita bisa mereview diri nih. Oke, kalau gitu aku akan perbaiki di kemudian hari. Nah, yang pertama ini gini Mas, ketidakpercayaan diri, feeling insecure. Aduh, aku insecure nih gitu ya, lihat ada orang baru. Aduh, aku insecure nih, dipromot dipindahkan departemen misalnya kan, karena lihat dari teman-temannya tuh kayaknya kok hebat-hebat, kayaknya kok keren-keren gitu kan. Padahal kita paham bahwa kita jangan membandingkan diri kita dengan orang lain, tapi bandingkan pencapaian kita, ya, diri kita di Juli 2021 dengan diri kita di Juli 2022. Ya. Diri kita 2022 di bulan Juli ke Juli 2023 seperti itu. Tapi kadang-kadang ya itu sebenarnya ya normal sih ya, merasa bahwa kayaknya kita merasa diawasi, atau kita merasa tidak nyaman karena tadi kita insecure dengan orang-orang baru, karena kita merasa bahwa aduh kemampuanku kok gini-gini aja. Nah, ingat kita sebaiknya dapat memahami bahwa setiap orang pasti memiliki value masing-masing, nilai masing-masing, kenapa kita diterima dong di perusahaan itu, dan kenapa kita diberi amanah untuk menjalankan task atau tugas dari atasan. Jadi feeling insecure ini sebaiknya dikurangi, bahkan harusnya tidak ada. Ya, kita wajibnya percaya diri dengan kompetensi kita. Kompetensi kita, itu kan belibet. Jadi kita sebaiknya percaya diri dengan apa yang kita miliki, kemampuan yang kita miliki. Jadi penghambat pertama adalah feeling insecure, ya. Lalu penghambat kedua, ya sepertinya hari-hari banget gitu ya. Tolong jangan terlambat sering-sering ya, jangan sampai dihafal sama orang gitu kan. Yeah. Kalau ngajak dia meeting sih bisa mundur 15-20 menit gitu. Jadi over excuses. Jadi permintaan maaf yang again and again and again lagi. Diulang-ulang terus ya Mbak ya. Alasan apa lagi nih gitu. Jadi ketebak. Ya, jadi tolong tidak terlambat yang akhirnya jadi berpola. Akhirnya jadi kebiasaan. Akhirnya jadi cap, orang memiliki cap, image, kesan. Kalau ngajak dia gabung di proyek kita, ya udah deh, meetingnya pasti setengah jam telat gitu kan. Pokoknya ya rubber gitu ya, rubber watch ya, jam karet. Jam karet. Jadi nggak on time. Ya itu jangan. Lalu yang kedua, upayakan untuk sebisa mungkin antusias, nggak jadi pemalas. Nah, oke. Nah, itu kan ya udah deh, kalau misalnya mau malas-malasan, ambil cuti aja dulu, ya kan, staycation aja dulu, 1 day 2 days off gitu kan, ambil cuti, break, jeda, kan diizinkan, memang ada peraturannya. Tapi kemalasan itu jangan ditunjukkan, maksudnya jadi orang hafal. Aduh, dia sih malas banget deh, gitu kan. Dia nggak antusias. Nah, itu kebaca sama tim. Ya. Oke, Mbak Vivit. Lanjut nih, Mbak Vivit. Mungkin tadi kalau kita ke poin yang pertama ya, salah satunya adalah feeling insecure. Bagaimana dengan small listeners yang mungkin posisinya nih Mbak, mungkin jabatannya ya mungkin di bawah teman-temannya, atau bahkan harus dipindahkan divisinya. Itu kan kasus-kasus yang mungkin bisa dihadapi small listeners kapan saja ya, atau bahkan misalnya teman-temannya lagi ada proyek nih atau lagi ada program, dianya nggak diajak nih, akhirnya jadi insecure. Nah, ini apa yang harus dilakukan? Silakan Mbak Vivit. Jadi kayak jatuhnya kayak apa ya, self esteemnya jadi turun ya kan, dia jadi minder, mungkin jadi kayak aduh kok aku ternyata terbuang ya karena aku tidak diikut sertakan. Nah, itulah waktu kita untuk self assessment, untuk mereview diri. Kenapa? Mengapa aku tidak diajak ikut proyek? Tanya diri sendiri ya Mbak. Kita tanya apa ya? Apa jangan-jangan aku kurang mengasah kemampuan? Itu ada sebenarnya di poin berikutnya. Jadi malas berinovasi, malas upgrade diri, malas untuk melakukan perubahan. Itu ada tuh di poin yang penghambat karir lainnya, bahwa
kita ya malas gitu, malas berinovasi, malas untuk mencari kemampuan atau skill-skill kita yang lain gitu. Ya kan? Jadi upayakan, memang boleh, wajar lah ya, namanya manusia, kita berkarya, bekerja gitu. Ada saatnya untuk kita laid back gitu ya, santai gitu. Ya oke, gunakan kesempatan cuti. Atau kalau misalnya kita pas lagi Senin sampai Minggu gitu kan, misalnya di hari libur, bener-bener rest, jeda gitu. Jangan sampai nanti tadi itu, nggak usah diajak lah. Dia soalnya ini ya stuck, ya kan, stuck ya segitu aja, 5 tahun ya gitu-gitu aja, nggak nambah pengetahuan, nggak nambah kecakapan, nggak nambah network juga gitu. Ngapain lah ngajak dia misalnya kayak gitu. Jadi caranya, bagaimana cara menanggulangi insecure itu, kita duduk, kita review diri, ya, jangan salahkan orang. Jangan salahkan orang ya. Tanya diri sendiri, kira-kira kenapa bisa mungkin tidak diajak di sebuah proyek, kemudian juga harus dipindah posisi. Kalau posisinya lebih tinggi, oke Mbak ya. Kalau posisinya lebih mungkin di bawahnya, mungkin ada pertanyaan. Jadi feeling insecure ya Mbak Vivit ya. Dan memang tidak mudah untuk mereview, bertanya ke diri sendiri. Kita cenderung pasti itu nggak seneng deh, pasti gitu. Nyalain orang ya, jadi julid ya Mbak Vivit. Nyalain orang gitu. Kok gitu. Padahal waktu yang tepat untuk kita, apa karena gitu ya, ada beberapa kegiatan sebelumnya yang saya tidak perform, yang saya tidak tampil, sehingga saya tidak terpilih, sehingga saya tidak diikutsertakan, atau saya di-grounded gitu. Nah, itu perlu kelegaan hati dan perlu kerendahan hati, ya, rendah hati ya, untuk rendah hati bukan rendah diri ya. Jangan jadi rendah diri loh. Jangan jadi rendah diri. Tapi rendah hati untuk mereview, berarti aku harus mencoba memperbaiki diri, bla bla bla. Nah, hal lain ya yang berhubungan dengan insecure, ingat, kita tidak akan pernah puas dan tidak akan pernah mampu untuk menggapai orang lain, karena kita bukan dia. Nah, kita adalah pribadi seutuhnya, diri ini kita yang miliki. Jadi kita review, buatlah mapping, self mapping gitu kan, pakai highlighter gitu ya, pakai pensil warna-warni gitu. Jadi saya di periode sekarang dan saya di periode 6 bulan mendatang, setahun mendatang gitu, apa sih achievement-nya, apa sih track record yang kita bisa banggakan, yang kita bisa nyatakan bahwa inilah prestasi. Nah, bandingkan diri kita dengan diri kita sendiri. Itu Mas ya. Menarik ya Mbak Vivit ya. Poin berikutnya tadi, jangan sering datang terlambat, sehingga di berpola ya. Mungkin ada di antara kita ya, ngaku aja smart listeners yang sedang mendengarkan tetap ada di Smart Career kali ini, ketika datang itu terlambatnya terlalu sering sehingga jadi berpola, jadi kebiasaan, jadi banyak excuse. Mbak Vivit, mungkin pertanyaannya adalah gimana nih caranya merubah kebiasaan ini Mbak Vivit? Mungkin ada masukan nggak Mbak Vivit? Iya, ini terkait dengan sebenarnya pola hidup, gaya hidup, ya. Lalu erat juga kaitan dengan time management, ya. Kita mencoba untuk rebranding diri dong. Rebranding nih ya. Yang biasanya datangnya tepat waktu, bahkan waktunya mepet-mepet, atau bahkan telat ya, datangnya sebelumnya ya Mbak ya. Iya, kita ubah image orang bahwa si B atau si C, si D, wow, sekarang sudah improve loh, sudah menjadi individu yang lebih baik loh, gitu. Jadi ya kita perlu untuk mengaudit ya kegiatan. Kalau biasanya datang atau biasanya ambil kereta, misalnya kereta gitu ya, yang jam 6 gitu, padahal orang berbondong-bondong, mungkin kan sekarang kota besar banyak yang orang-orangnya tinggal di tidak di downtown gitu kan, di daerah-daerah kota ya.
daerah yang tangga ya Mbak? agak jauh ya, berarti ambil keretanya atau ambil transportasi waktunya yang jauh-jauh waktu gitu, mungkin 1,5 jam, 2 jam gitu kan. Jadi jangan mepet. Jadi kita tahu, oh oke, akan ada undangan rapat jam 8. Ya, berangkat dari rumah nggak bisa mepet-mepet. Jadi kita paham bahwa kita sendiri yang harus mengatur waktu. Satu. Yang kedua, waktu tidur nih Mas. Kalau pagi-pagi mau berangkat dengan wajah fresh loh ya. Jangan pagi-pagi berangkat, wah matanya masih merah, terus raut mukanya yang kayak kucel belum mandi. Aduh, males banget tuh. Ya, karena itu berkaitan juga dengan performa kerja kita. Ya dong, kita wangi, tapi jangan terlalu wangi. Nah, itu juga ada tuh tipsnya. Tidak bau badan gitu, ya keren sih keren, tapi aduh, kalau mungkin tahu sih, mungkin ada yang naik kendaraan umum atau apa gitu kan, bawa baju ganti deh, sehingga di area ketiaknya nggak kelihatan basah gitu ya, bener nggak? Itu kan bisa ilfil loh Mas. Kita mau promote Bapak A, Bapak B, tapi penampilannya kok kurang representatif ya untuk kantor kita gitu. Nah, andai ada teman, rekan kerja yang bisa mengingatkan atau memberi saran, kalau ke kantor gini ganti gitu kan, mungkin berangkat dari rumah baju yang udah tau lah ya, mungkin akan berjarak ya kan ke lokasi kita bekerja, ganti dong. Nah, hal-hal seperti itu mungkin sepele Mas, tapi itu merepresent diri kita. Ingat bahwa kita adalah image perusahaan juga. Ya kan? Tahan dulu Mbak Vivit, kita masih tentunya menggali lebih dalam lagi, dan saya juga tentunya semakin penasaran ya apa tips-tips lainnya yang menjadi tentunya untuk kita agar lebih baik ya, dan apa saja penghambat karir kita. Nanti kan akan dapat banyak bocoran lagi dari Mbak Vivit. Dan Smart Listeners, Anda bisa memberikan pendapat sekali lagi di 0812 11 12 959, atau kami juga sedang live di YouTube, Facebook, serta Joox. Silakan layangkan pertanyaan Anda ya. Kami akan kembali setelah yang berikut. Tetaplah bersama kami dalam Smart Career untuk pengembangan dan peningkatan kompetensi dalam karir Anda. Hai Smart Listener, masih ingat dengan pepatah lama yang mengatakan banyak jalan menuju Roma? Wait a minute. You serious? Hal yang sama juga berlaku untuk menikmati Smart FM. Anda bisa mendengarkan melalui streaming www.radiosmartfm.com. Hey, that's pretty good. YouTube channel Smart FM, Facebook Radio Smart FM, dan via Joox Music yang bisa Anda download di aplikasi App Store. Smart FM, the spirit of Indonesia. Pastikan Anda selalu menikmati Smart FM setiap harinya untuk menambah wawasan dan pengetahuan Anda. Wih, seru banget ya seminar Zoom-nya. Smart FM, your truly business partner. Smart FM, Business and Inspiration, part of KG Radio Network. Kita tahu bahwa pandemi COVID ini harus Dunia kini berubah, ragam informasi tersaji dari berbagai platform. Tetapi apakah Anda tahu sejauh mana kebenaran informasi tersebut? Hati-hati dengan informasi yang Anda konsumsi. Informasi yang didengar, dibaca akan tersimpan di pikiran dan mempengaruhi keputusan dan tindakan kita. Smart FM, the spirit of Indonesia, menjadi sahabat terbaik Anda. Menghadirkan lebih dari sekedar informasi yang menghibur, namun mengungkap kebenaran, berbagi inspirasi, dan bersama-sama merawat asa. Apakah yang dimaksud dengan sukses adalah? Maka bila sosialisasi berkurang, maka secara otomatis keuangan berputar itu akan menipis. Di digital, kamu lakukan apapun, rekam jejak digital kamu. Subscribe YouTube Smart FM dan mari nikmati berbagai layanan video Smart FM di YouTube channel Smart FM. Semua kami hadirkan untuk mengedukasi, menginspirasi, menguatkan, dan bersama Anda merawat asa. Smart FM, Business and Inspiration. So, pastikan subscribe YouTube channel Smart FM. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda simak Smart Career. Smart Career
untuk pengembangan dan peningkatan kompetensi dalam karir Anda. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart Karir dan kita masih membahas 7 hal penghambat karir. Saya review ya, tadi Mbak Vivit sempat menyampaikan juga bahwa kita jangan sering terlambat, kemudian juga diperhatikan pola komunikasi kita, kemudian juga jangan males ya. Kalau males-malesan itu biasanya langsung ketebak nih sama atasan kita atau bahkan rekan-rekan kerja kita, oh dia mah males gitu ya. Nah, mungkin Mbak Vivit, kalau kita berbicara tips selanjutnya, tadi Mbak Vivit sebelum jeda nih sempat membahas juga bahwa fisik itu bukan segalanya, tapi kita juga perlu memperhatikan kebersihan, kemudian juga tadi ya kita nggak bawa badan. Nah, kira-kira ini seberapa penting dan kita harusnya gimana nih Mbak? Tadi Mbak Vivit juga sempat ngomong, kalau di kantor wangi, tapi tidak boleh atau jangan terlalu wangi ya. Kalau wangi nanti kayak selebritis lewat ya Mbak ya. Oke, silakan Mbak Vivit, silakan. Ya sebenarnya hal-hal yang over itu baiknya dihindari ya kan. Overdress, over make up. Overdress ya. Ya kan, terus over make up Mas. Kecuali mungkin dalam occasion dan kesempatan-kesempatan tertentu lah gitu ya. Tapi kita hari-hari di kantor kan ada tuh tutorialnya. Bermake up ya sehari-hari, put on our makeup on daily basis lah untuk office segala macam ya, nggak usah untuk nganggung gitu. Misalnya nanti rapat sama ibu yang itu loh eyeshadow-nya warna-warni yang waduh ya kan yang serem gitu kan, gothic style misalnya gitu. Nah kan kita represent ya, kita adalah kepanjangan tangan, kita adalah wajahnya dari perusahaan atau korporasi di mana kita diberikan amanah. Jadi hal-hal yang over tolong dihindari. Ya, overdress, over make up ya, terus over perfume tadi kita satu botol. Cuma nggak enak aja gitu kan, nggak enak bilanginnya deh. Lain kali udahlah cukup 1 kali 2 aja, nggak usah gitu kayak mandi gitu. Yang ada pingsan satu kantor ya. Jadi head to toe, jadi dari ujung rambut sampai ujung kaki look itu memang sebaiknya kita perhatikan gitu, Mas William. Dan tentu memang kita tahu ya ada perusahaan yang casual gitu kan, ada ya perusahaan yang banyak lah sekarang, perusahaan-perusahaan rintisan misalnya gitu kan, yang nggak harus dress up gitu kan, casual, boleh pakai sneakers, boleh pakai t-shirt gitu kan. Tergantung lah ya, itu kan ada policy, ada peraturan, ada corporate culture dari kantor masing-masing. Tapi kita pada intinya sewajarnya ya, tidak yang over. Nah, ada lagi nih Mas, yang crucial juga, yang penting juga yang saya ingin sampaikan. Hati-hati, ini bisa menjadi penghambat karir. Jangan berpolitik. Nah, jangan berpolitik. Berpolitik ya. Okay. Ya, baik itu office politics maupun kita menjadi partisipan. Nah, hati-hati. Apalagi kalau kita aktif ya menyuarakan atau post yang ngunggah anything di sosmed. Ya, kelihatan keras sekali, kelihatan menentang sekali. Karena jejak digital itu mudah untuk kita telusuri ya, namanya jejak digital. Ya, jadi sebaiknya jangan main-main lah, maksudnya janganlah ke ranah itu. Ya, hindari berpolitik gitu kan. Menyuarakan yang terlalu keras kemudian menyebarkannya ke sosial media, ini akan menjadi perhatian perusahaan ya Mbak ya, bahwa orang ini gimana gitu atau keras misalnya. Iya, misalnya mengkritik atau mengkritisi atau menyuarakan isi hati gitu ya tentang apa? Kebijakan, tentang partai tertentu gitu. Sebaiknya kita bijak lah. Sebaiknya kita tahulah, kita rem diri gitu. Jangan sampai ini membahayakan ya karir kita atau membahayakan perusahaan kita. Karena ingat bahwa kita merepresentasikan, kita bernaung di mana, di perusahaan apa? Apakah itu suara perusahaan? Apa itu suara pribadi gitu kan? Kan
orang bisa mengasosiasikan, ya kan? Waduh, ini kecewa akan hal A, hal B, hal C. Tapi orang tahu karena sosok ini erat kaitannya dengan perusahaan A gitu, ya kan? Jadi hati-hati untuk kita menyuarakan isi hati gitu ya, atau stands for what gitu. Kita ada di posisi apa? Kita berdiri di atau on behalf ya, atas nama siapa? Jadi kalau boleh nggak usahlah berpolitik, kita nyaman dan main aman aja deh. Ya, aman ya, Mbak Vivit. Sebelum kita lanjut ke tips selanjutnya, ini mungkin ada pertanyaan juga nih dari small listeners. Jika tadi kan sempat dibahas juga masalah parfum yang terlalu banyak, penampilan yang terlalu berlebihan, itu sebaiknya dihindari ya. Bukannya nggak boleh, tapi tadi nanti jadi terlalu mencolok. Nah, untuk mungkin yang memiliki teman yang seperti itu di kantor, perlukah kita memberitahunya secara langsung atau bagaimana sebaiknya, Mbak Vivit? Ya. Begini, memang ada tipe komunikasi yang baik ya, ada assertive communication gitu kan. Kita mencoba untuk menyampaikan tanpa ya menyinggung. Kita mencoba berada di posisi orang yang kita ajak bicara gitu ya. Ya kalau sudah deket banget, ya akrab, biasa bicara apa ya, terbuka gitu ya, kita bilang, aku sebenarnya suka banget ya. Ini kan kayaknya strawberry gitu ya, atau melati gitu ya. Tapi kayaknya akan lebih nyaman dan enak dan lebih terasa aromanya kalau nggak terlalu banyak say, biasanya gitu kan. Apa say, apa cim gitu, atau mbak, atau bu, ya macam-macam lah panggilan kalau kita udah sangat akrab dengan sahabat kita di kantor. Neng gitu misalnya, atau bu, mbak, kayaknya kalau disemprotnya dikit aja itu akan lebih nyaman. Gimana gitu? Daripada tumpah gitu kan, terus juga kali gitu loh ya. Jadi dan gini, mungkin kalau langsung gitu ya, dia langsung kayak langsung ciut gitu kan, ya akan ada beri jeda sedikit lah, mungkin lagi makan siang ya kan, suasananya lagi akrab, lagi enak, mungkin di luar kantor atau di pantry namanya break ya, atau lagi ngobrol apalah gitu ya, tentang kita cari topik, kita sebenarnya ingin nyindir katakanlah gitu ya ke teman kita ini, tapi kita bisa bilang tahu nggak, ada parfum baru loh, wangi banget ya, wanginya bukan melati, ini agak-agak kayak English rose gitu loh, misalnya kayak gitu, ya kan? Nah dari situ baru, kamu pakai parfum apa sih tadi? Gitu, wangi loh, gitu loh, ya kan? Jadi, jadi bahas kita coba untuk cari angle yang enak sehingga dia nyaman juga. Kalau enggak dia aku resign aja gitu kan. Jadi beritahulah secara asertif, mungkin juga ya soal parfum, soal penampilan, ya jangan ngomong ini kok ke kantor kayak mau kondangan, jadi kan itu tersinggung ya Mbak, ngomong secara langsung, tapi dengan cara baik-baik adalah sebagai tanda bahwa kita juga sayang ya, atau juga memberikan perhatian, peduli ya, lebih tepatnya peduli kepada rekan kerja kita ya, agar tadi bahwa yang lainnya itu akhirnya tidak bicara yang buruk tentang dia ya Mbak ya? Iya, daripada misalnya ya digosipin gitu, atau digibah sama orang satu kantor gitu kan, lebih baik kita duluan yang menyampaikan, beritahu, karena kita share dengan sahabat kita atau dengan rekan kerja. Apalagi misalnya yang mengkritik atasan, bisa down loh itu. Ya kan, sebelum atasan mengkritik ya udahlah kita coba untuk menyampaikan. Temen dulu ya. Nah Mas, ada lagi nih, tadi sudah silakan Mbak Vivit. Poin ya. Nah, hal yang dapat menghambat karir salah satunya adalah bersikap pasif. Jadi kita pasif dalam arti begini, kita cari tahu, boleh ada nggak ya peluang untuk dipromosikan? Ada nggak ya peluang untuk berkarir? Ingat tuh, berkarir itu ada tahapan. Jadi kita nggak stuck di situ aja, ya kan? Jadi ada nggak ya? Kita boleh, kita memperlihatkan antusiasme diri kita, ya, dan kita kreatif mengembangkan diri untuk apa? Untuk kemajuan diri sendiri dan perusahaan, karena kita dengan perusahaan ini tumbuh dan berkembang bersama loh, ya kan? Jadi kalau bisa ya upayakan untuk
aktif dalam rapat, aktif mengusulkan sesuatu, aktif di kegiatan-kegiatan kantor. Kita pernah bahas waktu itu, Mas. Jadi gini loh, kita aware. Oh oke nih, kita ada di mana nih? Oh oke, perusahaan sedang mengadakan pameran, perusahaan sedang mengadakan seminar misalnya. Kita tunjukkan antusiasme kita datang ke pameran itu. Ya, kita datang ke perhelatan yang sedang diupayakan oleh kantor. Jadi jangan kayak cuek gitu loh. Itu kan departemen itu yang kerja. Kan aku bukan departemen itu, bukan akulah tugasnya gitu ya. Siapa tahu ternyata atasan kita ya atau atasan dari departemen lain melihat wah individu ini nih bisa nih maju gitu ya, bisa untuk memperkuat departemen yang lain. Mengapa kalau misalnya ada proyek-proyek tidak diajak, kita tidak dilibatkan karena memang dia ingin level up. Nah, silakan Mari. Ya tadi kan jangan sampai pasif gitu kan. Poin berikutnya adalah jangan anti gitu ya dengan yang namanya perubahan. Ya karena change ya perubahan itu dimungkinkan. Perubahan untuk menjadi baik, perubahan untuk menjadi maju gitu. Jangan males nggak ikut deh gitu ya. Karena berhitung. Nah, kita kadang-kadang sebagai professionals kalau aku melakukan itu kira-kira aku ada tambahan nggak ya? Kira-kira ada insentif nggak ya? Kira-kira ada bonus nggak ya? Jadi belum kita udah mikir dulu apa yang akan kita dapatkan. Ya kan? Kita berpikir itu di depan. Padahal ketika kita tunjukkan bahwa saya bisa terlibat di proyek ini. Gini-gini. Kita tunjukkan bahwa kita mampu. Kita bisa menjadi aset. Dan itu akan mengiringi. Ya, tapi jangan dulu di depan mikir, wah nanti aku rugi dong, wah nanti aku merasa termanfaatkan dong, gitu. Jadi ngerti ya, jadi kita belum udah mikir yang negatif dulu nih, ya padahal itu peluang loh untuk kita raih, ya jadi jangan anti, ya jangan cepat merasa bahwa aku sudah di level ini, ya sudah puas, gitu kan. Nah, padahal perlu meningkatkan diri, ya perlu untuk menginvest diri. Ingat, jangan sampai kita malas menginvestasikan diri kita untuk menjadi lebih baik. Itu poin berikutnya. Penghambat karir adalah not investing yourself. Oke. Tadi kan pasif, ini yang poinnya not investing. Ya, itu nanti kita bahas ya. Satu sesi lagi dan semua listeners nanti juga akan kami bacakan pendapat Anda. Jangan kemana-mana, tetaplah dalam Smart Career. Tetaplah bersama kami dalam Smart Career untuk pengembangan dan peningkatan kompetensi dalam karir Anda. Yang kedua adalah bagaimana caranya mencuri perhatian dari audiens di menit-menit awal ya. Aku suka banget dengerin Smart FM karena dari perbincangannya bisa mendapatkan wawasan dan pengetahuan, terutama dalam membangun bisnis atau ingin berkembang dalam berbagai bidang. Dan sekarang dengan kemajuan teknologi, semua perbincangan tadi diramu dengan sangat-sangat simpel sehingga Anda langsung bisa mendapatkan solusi atau juga trik dalam membangun bisnis atau keuangan atau ingin mengembangkan diri Anda. Ayo dengarkan podcast Smart Inspiration. Anda bisa klik bit.ly/Spotify Radio Smart FM. Sekali lagi, klik bit.ly/Spotify Radio Smart FM dan nikmati berbagai inspirasi untuk menjadi yang terkini. Smart FM, your truly business partner. Smart FM, business and inspiration, part of KG Radio Network. A digital strategy Beragam bisnis semakin berkembang di era digital. Semua berlomba mencapai penjualan tinggi, mendapatkan konsumen sebanyak mungkin, dan
perlombaan masih terus berlangsung. Apakah Anda sudah siap dalam perlombaan tersebut? Atau Anda masih terbuai dengan kemenangan masa lalu? Tingkatkan value proposition produk dan jasa Anda dan jadikan Smart FM sahabat terbaik Anda untuk mendukung kemenangan Anda dalam perlombaan. Be smart with Smart FM. Smart FM hadir di 10 kota di Indonesia: Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Pekanbaru, Palembang, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Segera hubungi tim marketing Smart FM di 021 633 7783. Jadilah pemenang dengan produk dan jasa terbaik Anda. Dan pastikan Anda memilih Smart FM. Smart FM Jakarta. Business and Inspiration. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda simak Smart Career. Smart Career untuk pengembangan dan peningkatan kompetensi dalam karir Anda. Sesi terakhir di hari ini, semua listeners, Smart Career masih membahas tentang 7 hal yang menjadi penghambat karir Anda, masih bersama dengan Mbak Vivit. Mbak Vivit, karena ini sesi terakhir, takutnya nggak cukup ya. Ternyata masih ada 2 tips lagi untuk yang bermanfaat untuk Smart Listeners. Apa aja Mbak Vivit? Oke, baik. Tadi sempat di ujung ya kalimat sebelum break, not investing yourself ya. Jadi kita tidak berupaya untuk menginvestasikan waktu, tenaga, ya, upaya untuk menjadi lebih baik. Dan sekarang banyak sekali cara untuk kita level up, untuk kita menambah kecakapan. Kursus-kursus baik itu dari yang gratis, dari Indonesia maupun dari luar negeri. Ada yang berbayar, ya, dari yang minimum charge sampai yang memang perlu invest, menabung berbulan-bulan, bahkan mungkin bertahun-tahun gitu ya. Jadi itu salah satu penghambat. Nah, penghambat yang lain adalah kurang networking maksudnya ya, kurang berjejaring, kurang membuka mata, buka telinga ya, pergi ke mana suatu kegiatan yang bertemu banyak orang, mencari celah baru ya, atau bahkan kalau sekarang tidak dimungkinkan untuk fisik gitu ya, bertemu secara langsung, belum dimungkinkan, bisa berjejaring via online. Banyak kegiatan-kegiatan ya, webinar yang dilakukan digital, kursus-kursus tadi sudah saya sampaikan. Yuk kita cari peluang. Jadi 7 hal itu Mas William dan Smart FM listeners, kalau boleh kita wrap up ya, boleh kita review, kita ingatkan kembali. Jadi yang pertama, penghambat pertama adalah kurangnya rasa percaya diri ya, feeling insecure. Nah, yuk coba kita mawas diri ya. Kita coba untuk terjaga ya, melihat diri kita bahwa kita bernilai loh, kita mampu loh. Ya, yang pertama. Yang kedua, kebiasaan-kebiasaan hari-hari yang sepertinya sambil lalu ya. Jadi tadi ya kan, jangan sampai orang mencap atau kita memiliki image bahwa telat terus dia. Kalau dikasih assignment, dikasih tugas, submission-nya atau pengumpulannya telat terus. Nah, itu jangan. Ya, over sesuatu hal yang over tolong dihindari, overdress, over make up gitu ya, over perfume tadi ya. Nah, itu hal yang sepele kesannya, tapi tolong diperhatikan dengan baik juga. Nah, tadi ada juga kita ingatkan untuk jangan berpolitik gitu, nggak usah gitu ya, yang aman-aman aja gitu ya. Lalu poin yang lain lagi adalah kalau kita pasif, tidak menunjukkan antusiasme, tidak kreatif ya. Lalu hal lain adalah ketidakmampuan berkomunikasi secara baik dan benar. Jadi yuk mari kita latih komunikasi lisan dan lisan tulisan, verbal non verbal. Itu juga kecakapan yang kita harus waspadai. Untuk apa? Untuk agar kita tidak terhambat karirnya. Ya, lalu ketika kita stuck, nah itu juga bahaya. Ya, kita tidak mencoba untuk menginvestasikan diri kita
ya. Nah, itu bisa menjadi penghambat karir ya. Tadi kayaknya sudah tuh Mas. Jadi kurang networking, lalu kebiasaan yang tidak baik, juga insecure, ya, tidak meningkatkan diri, ketidakmampuan secara berkomunikasi secara baik dan efektif, lalu berpolitik. Nah, itu adalah hal-hal yang menghambat kita dalam berkarir. Dan saya rasa kita setuju, kita tidak ingin ya karir kita terhambat. Justru moncer, lancar ya, dan bersinar ya, bersinar ya, shine bright like the diamonds. Waduh. Baik, saya bacakan WhatsApp yang masuk di 0812 11 12 959 dari Bapak Pram di Manado. Mbak Vivit, bagaimana saya menghindari teman-teman yang toksik yang sering ngegosip? Saya nggak mau masuk dan juga terlibat di geng tersebut. Terima kasih. Ini bapak-bapak nih, tapi bapak-bapaknya kayaknya tukang gosip nih ya. Mungkin Pak Pram, oke, seru-seru Pak Pram. Pak Pram di Manado. Gosip nggak tahu ya, karena tidak dijelaskan. Oke, Mbak Vivit, silakan. Baik. Pak Pram, ya namanya kita berinteraksi dengan banyak orang, ya kan, di kantor, apalagi tadi network, kita bertemu dengan latar belakang orang yang berbeda-beda, si A, si B, si C, sampai si Z, gitu kan. Bagaimana caranya kita tidak terlibat, ya, jangan carried away. Apa Pak carried away? Hanyut, ya, jangan hanyut dalam gossips. Mendengar gosip, ya nggak apa-apa. Kan mereka yang ngegosip, bukan kita. Ya kan? Tapi kita tidak hanyut. Hanyut tuh gini, jangan menimpali kalau kita tidak tahu. Jangan ikut-ikut berkomentar kalau kita nggak ngerti. Hanya karena kita ingin dianggap gaul. Ingat, nanti bisa jadi diputarbalikkan bahwa si itu tuh yang bicara. Padahal kita nggak ngapa-ngapain, kita ada di situ. Kita diam saja. Tapi karena kita ada di mungkin foto-foto gitu kan, foto-fotonya terus diunggah ke medsos. Ini kan ada dia tuh ikutan tuh gini ya. Jadi kita bermain sama siapa saja nggak apa-apa Pak. Berinteraksi dengan orang dari berlatar belakang berbeda nggak apa-apa. Si A tukang gosip, si B religius gitu kan, si C serius gitu, nggak apa-apa. Ya kan? Karena kita memang berinteraksi dengan orang yang beragam. Nah, tapi kita jangan hanyut. Jadi bagaimana caranya kalau menghindar? Enggak lah, kita nggak berteman gitu ya. Jangan juga gitu. Tapi tidak ikut-ikutan berkomentar sesuatu yang kita tidak pahami. Ya, tidak ikut-ikutan agar kita dianggap gaul, agar kita dianggap wah CS gitu. Padahal kita sebenarnya nggak ngerti. Dengar saja, tidak mengiyakan, ya, tidak juga berkomentar, tidak, diam saja. Nah, kalau kita rasa bahwa kita udah nggak nyaman nih dalam pembicaraan, kita wajib, bukan wajib ya, kita boleh, nah, kita diizinkan untuk leave atau permisi. Pelan-pelan ya Mbak ya. Pinggir pelan-pelan. Kita lihat dulu dong bentar gitu kan. Udah heboh nih ya, udah toksik tadi gitu segala macam kan. Wah, aku dalam suasana, dalam kelompok yang kayaknya this is not me gitu ya, this is not me banget gitu. Tapi kan kita udah terlanjur di situ. Kita nggak tuh ujuk-ujuk tiba-tiba apalah gitu yang avoid gitu, yang kita langsung menghindar gitu. Pelan-pelan kita dengar, oke, terus kita namanya fade away. Ya kan, fade away dengan manis, dengan cantik. Permisi ya teman-teman, aduh seneng banget nih tadi udah bisa ngobrol gitu kan. Kebetulan ada deadline, ada kerjaan yang harus aku kirim, aku harus submit, nah aku harus send. Jadi punten ya, mohon maaf aku pamit dulu gitu. Semoga mendapatkan tipsnya dan juga mencerap tips disampaikan oleh Mbak Vivit ya. Terima kasih Pak Pram. Mbak Vivit, waktunya tinggal 2 menit nih, nggak kerasa. Tapi sebetulnya saya masih ada pertanyaan nih Mbak Vivit. Silakan Mas, silakan. Dijawabnya singkat saja ya. Boleh. Mudah-mudahan terjawab. Sekarang ini kan zaman sosial media ya Mbak Vivit. Nah, kita juga sebetulnya sebagai seorang profesional itu perlu memperhatikan sosial media kita. Mungkin apa yang kita unggah, mulai dari mungkin jangan unggah pakaian-pakaian yang mungkin terlalu seksi, atau apa nih Mbak? Mungkin aturan yang mungkin bisa Mbak Vivit sarankan kepada smart listeners.
Oke. Yang jelas kalau kita punya social media atau media sosial, pertama adalah responsibility. Nah, kita sudah bertanggung jawab atas apapun yang kita unggah, atas apapun yang kita post, repost, ya, komen segala macam, itu tanggung jawab. Jadi kita secara sadar, karena kita dewasa, kita professionals, kita tahu konsekuensi. Jadi ada 2 kunci, tanggung jawab dan konsekuensi. Kita tahu akan ada dampak enggak atas apa yang kita unggah. Gitu Mas. Jadi kalau selama kita ngerti konsekuensinya dan kita fine, kita baik-baik saja, atau kita tahu konsekuensinya ditegur, konsekuensinya akan dipindahkan, konsekuensinya akan digunjingkan karena kok dia kata-katanya enggak banget ya di sosmed gitu ya. Bisa dipanggil sama atasan gitu ya. Itu konsekuensi. Ya, jadi baiknya 2 hal itu kita pahami secara sadar, tanggung jawab dan konsekuensi. Baik, Mbak Vivit, ini kena banget nih tipsnya ya, dari 7 hal tadi yang tentunya perlu diperhatikan oleh smart listeners, termasuk tadi apa yang dipertanyakan oleh Bapak Pram, dan juga bagaimana kita mengelola sosial media jika kita memilikinya secara pribadi. Dan smart listeners, 7 hal yang tadi dibahas oleh Mbak Vivit bisa Anda saksikan kembali di YouTube Smart FM. Mungkin kalau ada yang terlewatkan bisa Anda putar ulang ya. Mbak Vivit, terima kasih banyak atas waktunya. Kita ketemu di minggu yang akan datang. Dan smart listeners, demikian Smart Career. Saya William Darmawan beserta dengan Mbak Vivit mengucapkan selamat siang, sampai jumpa. Baru saja Anda simak Smart Career untuk pengembangan dan peningkatan kompetensi dalam karir Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.